Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juragan Galon. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar teman-teman yang sudah memulai usahanya? Semoga diberikan kelancaran, usahanya berkembang dengan pesat, dengan bagus, sesuai dengan harapan teman-teman semua. Dan apa kabar bagi teman-teman yang masih punya impian, punya angan-angan untuk memiliki sebuah usaha sendiri, tapi belum berani untuk mencobanya. Semoga segera dikuatkan niat, diberikan jalan untuk segera bisa memulai usaha baru yang teman-teman impikan. Karena teman-teman ya, semuanya kita semuanya itu pasti punya angan-angan, punya impian untuk memiliki sebuah usaha yang kita impikan, yang kita idam-idamkan. Pasti semua orang kebanyakan itu memiliki sebuah cita-cita untuk memiliki sebuah usaha sendiri, baik itu usaha kecil, menengah maupun usaha yang besar, usaha makanan, minuman, atau usaha-usaha apalah, tentunya macam-macam impian-impian kita. Dan tentunya juga tidak semua orang, tidak semuanya berani mengambil resiko untuk mewujudkan impian kita. Ada yang langsung sacet, langsung nyari modal, pinjam modal, rada bengek, segera mulai usaha. Ada yang juga berpikir takut gagal, takut usahanya tidak berjalan, takut. Tentunya itu ketakutan seperti itu itu wajar sekali. Kalau saya membaca dari kolom-kolom komentar saya, kolom komentar yang masuk itu rata-rata kebanyakan mereka pengen memulai sebuah usaha, tapi ya itu tadi, takut gagal, takut usahanya tidak berjalan dengan sesuai yang kita inginkan, sedangkan kebutuhan kita tetap berjalan. Yes. Nah teman-teman, kalau teman-teman mengalami hal-hal kayak gitu, tentunya kalau teman-teman masih ragu, masih takut, masih belum mampu untuk menjalankan sebuah usaha sendiri, saya sarankan mendingan teman-teman jangan melakukannya. Mendingan bekerja aja di sebuah perusahaan atau apa yang pekerjaan teman-teman itu akan lebih aman. Karena kalau teman-teman nekat, misal keluar dari pekerjaan kita sehari-hari, pekerjaan tetap kita, hanya karena ingin mewujudkan impian memiliki sebuah usaha sendiri, teman-teman langsung keluar dari pekerjaan itu, pekerjaan teman-teman, pekerjaan yang sudah jelas-jelas ada gajinya, demi sebuah impian teman-teman yang belum tentu bisa mencukupi kebutuhan teman-teman. Maka saya sarankan teman-teman jangan keluar kerja, mending bekerja saja. Jangan punya keinginan untuk memiliki usaha, karena sekali teman-teman keluar, teman-teman nekat keluar dari pekerjaan terus menjalankan sebuah usaha impian teman-teman, sedangkan modalnya teman-teman itu cukup pas-pasan. Kalau usaha itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan, maka yang terjadi pikiran kita akan kacau balau, usaha nggak jalan, kebutuhan jalan terus, maka hawane ora karu-karuan, hawane emosi. Bagi teman-teman yang masih bekerja tapi keinginan untuk memiliki sebuah usaha itu sangat kuat, teman-teman jangan langsung
keluar dari pekerjaan teman-teman yang tetap, pekerjaan teman-teman yang sudah pasti menghasilkan gaji, itu teman-teman jangan langsung keluar. Teman-teman bisa membuat sebuah usaha yang sifatnya itu kayak sambilan. Teman-teman buat usaha apapun itu yang sifatnya itu sambilan dulu, jadi tidak langsung jadi sumber utama penghasilan kita. Kita jadikan usaha kita itu sebuah sambilan aja, sedangkan pekerjaan tetap kita tetap di sebuah perusahaan yang sudah pasti gajinya. Karena apa teman-teman? Karena ketika usaha yang kita rintis tidak berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan, atau berjalan tapi tidak bisa menutup kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan keluarga, kebutuhan sekolah, bahkan kebutuhan angsuran. Nah, itu akan fatal sekali kalau kita langsung keluar dari pekerjaan kita. Kalau kita tidak keluar dulu, setidaknya kalau usaha kita kurang berjalan dengan baik, setidaknya kita masih mempunyai gaji kita untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kita tidak langsung menjadikan usaha itu sebagai sumber dari penghasilan kita sehari-hari. Nah, ketika usaha yang kita anggap sambilan itu kemudian ternyata malah berjalan dengan lancar, dengan bagus, meningkat, omsetnya bagus, kira-kira sudah bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, silahkan teman-teman resign, keluar, tidak apa-apa, karena usaha kita sudah menjanjikan hasil yang bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tapi kalau belum, saya sarankan jangan. Bagaimana kalau kita yang sudah keluar dari perusahaan, atau kena PHK, atau perusahaannya bangkrut, sedangkan kita umur sudah tua, mau mencari pekerjaan kesana kemari sekarang juga sulit. Nah, salah satu jalannya kita mau membuat usaha, saya sarankan juga untuk usahanya itu usahanya itu usaha yang diminati oleh anak-anak, remaja maupun orang tua. Seperti contohnya kayak usaha kecil, contohnya kayak cilok, terus cireng, bakso kuah ojek itu toh. Nah, itu kan anak-anak, terus remaja, dewasa, orang tua itu kan suka itu. Usaha-usaha yang bermodalkan sedikit tapi beromset banyak dan banyak digemari oleh masyarakat di sekitar kita. Insya Allah kalau usaha-usaha kayak gitu setidaknya tidak terlalu lama untuk mencari pasaran. Nah, kalau yang masuk ke komen-komen saya itu rata-rata mereka juga juga punya keinginan untuk memiliki sebuah depo air minum isi ulang, namun juga kembali lagi mereka takut untuk menjalankannya karena ya itu tadi, takut akan kegagalan tadi, takut gagal, takut tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, ya caranya ya seperti itu tadi teman-teman. Kalau teman-teman masih bekerja tapi pengen punya usaha air minum isi ulang, nah air minum isi ulang itu kan tidak berbau, tidak basi, tidak berbau, dan kalau itu tidak laku sehari pun tidak menjadi masalah buat kita. Tidak langsung kita merugi atau airnya kita buang, enggak. Nah, itulah keuntungan kalau kita menjalankan bisnis air minum isi ulang. Itu bisa kita buat pekerjaan sambilan sembari
kita jalankan pelan-pelan sampai lancar, sampai pelanggan banyak. Tentunya kita juga jangan keluar dulu dari perusahaan. Kalau kita posisi masih bekerja, itu kita jangan langsung keluar, langsung kita geluti, jangan. Itu dibikin sambilan dulu. Karena yaitu tadi kebutuhan kita itu, kebutuhan keluarga kita itu tidak bisa disambati, harus yang sangu lah, buat makan lah, terus yang buat itu di luar lah, terus angsuran lah. Itu kan harus tetap berjalan. Kalau kita masih bekerja di perusahaan, kita masih punya gaji, kita bisa menutup kebutuhan itu semua dengan gaji kita, sambil menunggu usaha kita itu berjalan dengan lancar. Kalau sudah lancar, pelanggan kita sudah banyak, baru kita keluar tidak apa-apa, karena usaha kita sudah bisa menutup kebutuhan kita sehari-hari. Nah, itulah keuntungannya kalau kita itu memulai usaha baru di bidang air minum isi ulang, yaitu satu, tidak berbau. Kalau tidak laku pun kita tidak begitu rugi. Dan air minum isi ulang itu sekarang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar kita, karena masyarakat sekarang itu butuhnya yang instan, karena mereka sudah capek bekerja, capek bekerja di sawah, capek bekerja di pabrik, capek ngomong, capek apalah. Jadi mereka itu sudah tidak punya waktu lagi, sudah capek, sudah malas untuk godok banyu. Maka mereka mencari yang instan, yaitu air minum isi ulang. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih posisi bekerja, itu bagi teman-teman yang masuk di komen-komen saya itu yang pengen punya depo air minum isi ulang tapi posisi masih kerja, jangan keluar dulu. Jalankan depo air minum isi ulang teman-teman itu sebagai pekerjaan sambilan, jangan pekerjaan tetap. Jadikan sambilan dulu, sambil menunggu berjalannya usaha teman-teman jadi lancar, baru boleh keluar. Nah, itu yang saya lakukan dulu teman-teman ya. Nah, yang saya lakukan dulu, saya juga kayak gitu, tidak langsung seketika saya geluti itu sebagai sumber penghasilan utama saya. Itu saya jadikan sambilan dulu, baru ketika itu berjalan lancar, baru usaha saya itu saya jadikan sebagai sumber utama saya. Nah, itu teman-teman, bagi teman-teman yang masih ragu, masih takut-takut akan kegagalan, caranya bisa dicoba cara seperti itu teman-teman. Kalau masih takut itu wajar, kalau masih takut masih mending kerja di perusahaan aja. Jangan membuat sebuah usaha karena risikonya sangat besar sekali, karena kita punya kebutuhan yang harus dicukupi. Nah, itu aja ya teman-teman ya, sharing dari saya. Bagi teman-teman yang masih ragu-ragu, semoga bisa segera mengambil keputusan, bisa mengambil sisi baiknya dari sharingan saya ini. Dan bagi teman-teman yang sudah menjalankan sebuah usaha, semoga diberikan kelancaran, kesuksesan, usahanya semakin meningkat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah selalu mendukung channelnya Juragan Galon. Terima kasih banyak atas dukungannya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Juragan Galon, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.